Jadi selama ini saya diam, bukan berarti berita simpang siur di luar sana itu benar. Saya datang ke sini sekarang karena ada tuduhan terhadap saya. Jadi saya harus membela diri saya gitu. Dan saya mau jelaskan kalau saya tidak pernah melakukan KDRT. Ya, jadi biar clear semuanya di sini teman-teman, saya tidak pernah melakukan KDRT, malah saya jadi korban. Kasihan lah, saya udah membangun karir 20 tahun, terus teman-teman beritain karena dengar sana sini, saya dibilang KDRT. Saya tidak pernah menyakitin siapapun seumur hidup saya gitu. Itu jadi udah biar clear semuanya, makanya saya bawa teman-teman dari advokat ke sini. Pada hari ini tanggal 6 September 2021 kami dari para advokat dari kantor PNP Law Firm bersama klien kami Jonathan Frizi melaporkan saudari dengan inisial DAD atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam laporan tersebut, pasal yang kita gunakan adalah pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bukti-bukti sudah kita serahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu berupa kita ada foto, kita ada video, dan kita ada rekaman suara. Gitu. Ya. Jadi pada intinya udah kita serahkan, detailnya kita nggak bisa kasih tahu karena memang kita menghormati proses penyelidikan. Gitu. Karena kami percaya Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan proses yang objektif dan profesional serta presisi. Ya, jadi kesempatan hari ini saya mau menekankan lagi, saya mau menegaskan apa yang klien kami bilang. Beliau tidak melakukan KDRT, tapi nanti kita buktikan justru beliau ini yang menjadi korbannya. Gitu. Ada detailnya mas, nanti detailnya itu kita nggak bisa mendahului proses penyelidikan. Karena kita masih menghormati dulu, bukti-bukti pun kita harus serahkan dulu ke pihak yang berwenang gitu teman-teman sekalian. Sebenarnya klien kami juga sebenarnya nggak mau melakukan ini. Betul. Melakukan tindakan hukum ini tidak mau. Ya. Karena masih berharap agar permasalahan ini diselesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Cuman tindakan hukum yang dilakukan oleh klien kami ini sebagai bentuk klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang beredar liar di masyarakat. Tuduhan mengenai KDRT tersebut. Itu aja sih. Tidak ada perselingkuhan, Nikah siri itu gimana? apalagi nikah siri, tidak ada nikah siri. Tidak ada gara-gara yang lain juga ada. Saya jelaskan bahwa memang itu kan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu menyatakan dilarang melakukan kekerasan terhadap fisik, Mas. Jadi apapun penyebabnya kita bisa membuktikan bahwa saudari DAD ini telah melakukan kekerasan fisik terhadap klien kami. Itu yang kami laporkan. Jadi hanya sebatas kita mempunyai bukti bahwa beliau ini menjadi korban kekerasan. Ada visumnya juga, ada fotonya juga dan videonya juga, tapi belum bisa kita rilis. Untuk sementara ini kami masih menduga bahwa saudari DAD melakukan pelanggaran tersebut. Ya. Makanya kami masih menunggu nanti proses selanjutnya. Ya teman-teman wartawan, ya kami berharap juga bersabar untuk menunggu proses tersebut. Itu dia mah. Di sini saya pengennya sih adem ayem, bisa meredam masalah ini semuanya. Itu kepengenan saya sih sebenarnya itu. Saya juga nggak tahu kenapa bisa sampai kesebar seperti ini. Ya dari saya yang diinginkan saya adalah ya semoga aja rumah tangga ini ya bisa baik-baik saja dan bisa bertahan. Anak-anak kita udah mulai cerita dikit-dikit lah, kita udah mulai buka sedikit-sedikit. Dan ya yang lebih baik bicara sama anak-anak tuh Tina ya, gitu lah. Saya lebih jarang bicara sama. Kaget, ya jelas kaget. Kita nggak ada, maksudnya dari saya merasa saya tidak berbuat sesuatu kesalahan yang fatal kok, ya kan? Kesalahan fatal apa? Saya tidak KDRT, saya menjalani tugas saya sebagai kepala rumah tangga. Ya itu, saya juga kaget makanya. Nah itu tadi saya udah coba sempat bahas juga sama Mbak ya. Ya itu saya kasih tahu lagi bahwa yang namanya isu itu kan bisa benar bisa salah. Bilang membantah tidak. Kan tadi saya bilang isu itu bisa dilebih-lebihkan, bisa dikurang-kurangin, bisa tutupin seperti itu. Cuma untuk detailnya saya rasa kurang pantas sih sebagai suami itu tuh ngomongin istri saya. Saya pasrah aja dan lakukan yang terbaik aja lah supaya semoga
tidak menyesal karena kan at least saya sudah mencoba yang terbaik. Saya pasrah aja dan lakukan yang terbaik aja lah supaya semoga tidak menyesal karena kan at least saya sudah mencoba yang terbaik. Ya jelas dari pihak saya jelas menyayangkan sekali, disayangkan sekali, kan sayang lah udah 12 tahun nikah, udah punya anak 2, ya kan apalagi sih dicari, ya kan keluarga lah. Upaya ya dari salah satunya aja yang menggugat cerai bukan saya, gitu, ya kan. Saya tidak pernah mau dan Tina pun juga tahu bahwa dari awal saya tidak pernah setuju sama perceraian ini. Kalau support ya aku minta doanya aja sama teman-teman semuanya, mudah-mudahan dikasih yang jalan yang terbaik buat semua pihak gitu. Itu aja. Kalau keluarga antar kami gitu ya, keluarga pastinya kami sudah bicara gitu. Makanya aku hanya minta sama teman-teman media doain yang terbaik aja. Ya kita kan keluarga, aku sama kakak-kakakku sama adikku pastinya kita saling bicara, kita cerita, kita terbuka, saling support, itu aja sih. Oh, kalau itu ya saya cuma bisa bilang apapun itu, apapun yang kita ngomong pasti kan keluarga yang lebih tahu permasalahan sebenarnya seperti apa. Jadi dan coba bisa ditelusuri lagi, semua ucapan-ucapan kita di postingan kita juga nggak ada kok yang menjelekkan Tina, sama sekali nggak ada. Tapi yang kita omongin itu kan sebenarnya hanya bentuk dukungan kita bahwa Kenang itu tidak yang seperti dituduhkan orang-orang. Saya rasa semua keluarga, kakak, adik, mama, kita punya hak ya pasti untuk membela kalau ada keluarga kita yang diomongin nggak benar gitu. Sebenarnya itu sih, kalau urusan rumah tangga Kenang sama Tina sendiri, saya rasa kita nggak mencampuri ya, bahkan kita udah bilang kalau misalnya apapun itu keputusan Tina ya silahkan aja gitu. Kalau sama saya sih nggak ada ya, mungkin karena memang saya di Bali. Kalau sama mama, sama Nai, sama papa juga setahu saya, bahkan sampai detik ini pun mungkin papa masih belum tahu. Maksudnya masih belum dengar dari Tina. Sama mama juga waktu itu kalau nggak salah udah sempet ketemu ya sama mama, cuman saya kurang tahu juga deh. Tapi yang jelas mungkin kalau pembicaraan tentang apa yang terjadi saya rasa pasti udah. Cuman kalau pembicaraan untuk akhirnya mengajukan gugatan kayaknya belum deh. Masih kok, mereka masih serumah. Kan biar gimana pun kan masih suami istri. Kalau itu mungkin bisa ditanyakan ke Kenangnya langsung ya. Karena kan saya udah lama juga nih belum ketemu Kenang lagi. Tapi terakhir yang saya tahu ya masih dia karena buat dia memang keluarganya dia nomor 1 ya. Jadinya apapun itu pasti dia akan berusaha mati-matian mempertahankan. Ya harapannya biar semoga yang terbaik aja lah buat semuanya. Semoga yang semoga biar terutama buat adik saya ya gitu, buat adik saya Kenang juga supaya ya cepet-cepet bisa keluar lah dari masalah ini. Kalau misalnya saya tahu Amer, mobil itu Cici minjem ya, Cici minjem mobil itu untuk nganter Yusuf begitu. Nah sekarang kemarin saat kita ke Bandung, Bang Alvin sekaligus ini pakai mobilnya. Nah kemudian nanti ke depan pasti kok yang namanya Bang Alvin sayang sama anaknya, Bang Alvin sayang sama Yusuf, yang artinya nanti keperluan Yusuf nanti insya Allah juga Bang Alvin penuhi. Ya artinya kalau ada keperluan bisa lah dipakai, tapi Bang Alvin lebih sering pakai mobil yang satunya begitu. Artinya kalau yang pasti ada keperluan ya mobil ada tentu dipakai begitu. Mungkin Bang Alvin ada keperluan, mungkin Bang Alvin ada keperluan sehingga pengen pakai mobil itu lagi begitu. Jadi apa salahnya begitu. Nah kalau misalnya saya tahu Amar itu bukan seperti itu, tapi mobilnya itu memang untuk Bang Alvin begitu. Ingat banget Amar dulu Amar juga naksir mobil tuh keren nih mobilnya Abi gitu. Tapi waktu itu Abi ngasih ke Bang Alvin, Bang Alvin dapat ya, alhamdulillah dipakai ya Bang Alvin ya, yang bener ya. Udah satu Amar waktu itu untuk Bang Alvin begitu.
Jadi kalau kabar seperti itu saya tahu Amer itu tidak benar, kira-kira begitu. Kabarnya Larissa itu kemarin itu sebenarnya lebih saya dikasih tunjuk DM-nya, dikasih tunjuk emailnya sama WA-nya. Yang lamar tuh banyak banget, dia bilang saya aja masih ada belum selesai. Terus ya udah kamu kalau memang udah mau pilih satu. Kita lihat sendiri soalnya. Jadi di IG itu ada DM kan. Mau kita liatin itu belum yang di spam. Saya nggak ngitungin, akhirnya saya nggak ngitungin, udahlah ini udah kebanyakan saya ngitung, dia bilang gitu. Tapi benar kalau sampai 199? Lebih bahkan, lebih. Saya rasa kalau 200 harusnya lebih, cuma saya nggak mau ngitung. Kemarin udah capek ngitungnya, pegang handphone dia, ngitungin gitu kan capek. Kalau Larissa sendiri yang kasih tunjuk? Iya, ada yang saya kenal juga. Ada yang saya kenal, ada yang pengusaha tambang, ada yang anaknya pengusaha televisi, gitu. Ada yang anaknya pengusaha pemilik maskapai penerbangan, ada yang properti, macam-macam. Mereka sih serius, nggak mungkin lah kalau di Islam itu kan yang namanya hal yang tidak boleh dibuat bercanda itu menikah dan bercerai. Itu nggak boleh dibuat bercanda, walaupun bercanda itu jadi serius. Ada yang mau ngasih mercy juga, ada yang mau ngasih rumah, ada yang mau ya banyak lah. Pokoknya Larissa mau apa aja, ya insya Allah ada gitu, karena dari segi kemampuan mereka sangat mampu. Enggak, saya masih trauma. Dia masih trauma. 5 tahun saya menikah, saya belum bisa ngaji kok. Saya mau belajar agama dulu, saya mau ngaji dulu. Bahkan pengen belajar sirah nabawiyah supaya saya kenal nabi saya siapa. Dia cari suami bukan lagi nilainya uang. Yang pertama dia mintanya soleh. Yang kedua bisa ngajarin dia agama. Dia menyesal, Larissa menyesal sudah begini lama masuk Islam, tapi masih belum begitu mengenal Islam. Terus Larissa juga bukan pemain game. Terus sayang sama dia dan anak, bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi kriteria yang dicari Larissa rupanya kriteria yang ada di Al-Quran. Iya, yaudah ini awal hidup yang baru, awal langkah yang baru. Semoga ya menjadi pelajaran terbaik untuk saya dan Alvin pribadi sih. Trauma mungkin enggak, tapi ke depan mungkin lebih hati-hati lagi nanti. Jadi lebih punya pelajaran hidup. Ya mungkin nanti harus lebih milih yang lebih dewasa kayaknya. Ya, waktu itu memang berkas sudah kita terima dari Polres Metro Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus ya, itu. Jadi tahap pertama itu kita tugasnya adalah sebagai penuntut umum, itu adalah jasa penuntut umum itu meneliti berkas yang dimana berdasarkan pasal 110 KUHP ayat 2 kita punya waktu 7 hari untuk menentukan sikap apakah itu nanti di P21 atau memang keluar petunjuk baru untuk kelengkapan berkas untuk sehingga berkas itu layak untuk di tahap berikutnya. Jadi itu kan waktu itu 7 hari. Ketika 7 hari itu nanti petunjuk itu dikeluarkan, diberikan ke penyidik lagi, nanti dikembalikan lagi ke penyidik, tergantung penyidiknya nanti apakah dia kembalikan sesegera mungkin. Mereka juga punya waktu yang sama 7-14 hari. Nah ketika berkas itu nanti kembali dengan petunjuk itu apakah sudah dilengkapi semua apa belum. Kalau memang sudah ya mungkin bisa kita lanjutkan ke tahap penuntutan nantinya. Ini disampaikan mungkin hanya petunjuk saja ya, untuk substansialnya itu kan untuk masih belum bisa disebarluaskan ya begitu ya. Pasal 127 dia pengguna ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ke sini. Itu yang nanti yang namanya tahap 2. Tahap itu perlimpahan tersangka beserta barang bukti gitu dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.